Outfit apa nih yang cocok pada saat nanti kalian ujian UTBK di 2023 kali ini? Jangan sampai cuma gara-gara pakaian aja kamu nggak bisa ikut ujian loh. Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian juga menuju UTBK 2023? Nah, ada hal yang suka diremehin tapi cukup penting buat kamu ketahui pada saat nanti kamu ujian, yaitu outfit kamu, pakaian kamu pada saat nanti kamu ujian UTBK 2023. Jadi kakak akan kasih tahu ke kalian apa aja sih sebenarnya yang diperbolehkan dan gak diperbolehkan untuk pakaiannya nih. Apakah boleh nggak sih kak pakai pakaian ini? Boleh nggak sih pakai pakaian itu? Kakak akan jelasin ke kamu apa aja sih sebenarnya pakaian yang diperbolehkan pada saat kamu ikutin ujian. Jangan sampai pada saat kamu udah datang untuk mengikuti ujian, tahu-taunya kamu tidak boleh masuk ke lokasi ujian, bahkan tidak dapat mengikuti ujiannya. Cuman hanya gara-gara kamu salah dalam berpakaian aja. Apalagi kalau misalkan lokasi ujian kamu tuh cukup jauh dari lokasi rumah kamu. Kalau bolak-balik malah nggak keburu waktu ya untuk mengejar waktu ujian yang sudah ditetapkan. Kalau seperti itu sayang banget ya. Makanya harus dipersiapin tuh dari jauh-jauh hari. Sehingga pada saat hari H nanti kamu nggak keburu panik dan ngasal ngambil pakaiannya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, kamu diwajibkan untuk memakai kemeja. Kemejanya juga bisa dalam bentuk pakai baju batik gitu ya. Tapi ingat, itu kemeja dan itu pakaiannya formal. Atau juga misalkan kemeja yang polos warnanya tidak apa-apa. Warnanya sih sebenarnya bebas. Tapi jangan bercolok berlebihan juga ya. Jangan sampai kamu pakai kemeja pantai yang ala-ala Hawaii gitu. Mau ujian tapi pakai kayak gitu kan, itu kesannya tidak formal banget ya kalau kayak gitu. Makanya sesuaikan pakaian kalian atau kemeja yang kalian pergunakan itu dengan kemeja yang lebih formal. Oke, untuk yang kedua, ini terkait celana ataupun rok yang akan kamu pakai. Nah, celana sama roknya diusahakan untuk menggunakan celana dan rok bahan ya. Jadi bukan yang celana jeans ataupun rok jeans. Dan jangan menggunakan bahan-bahan yang terlalu ketat. Apalagi kalau misalkan celana dan roknya itu di atas lutut, jadi pendek banget. Nah, itu kesannya malah jadi tidak sopan tuh seperti itu. Jadi disesuaikan aja ya celana ataupun rok bahannya. Itu bahannya adalah bahan yang nyaman sehingga kamu nanti lebih mudah dalam mengerjakan soal. Jadi nggak perlu terlalu ketat banget atau terlalu longgar juga. Nah, ini juga ada nih ya beberapa yang nanya terkait boleh pakai sarung nggak kak? Jadi kalau misalkan kamu pakai sarung, baju koko, itu kan sebenarnya pakaian untuk beribadah ya. Kalau ini kan kamu pakaian untuk melaksanakan ujian UTBK 2023. Sehingga pakaian yang kamu gunakan adalah pakaian formal dan sopan, bukan pakaian untuk beribadah. Kamu juga harus sesuaikan dengan kebutuhan pada saat kamu melaksanakan ujian. Oke, yang selanjutnya itu sepatu. Diwajibkan untuk memakai sepatu yang menutupi keseluruhan kaki. Artinya nggak boleh tuh pakai sendal ataupun sepatu sendal, bahkan kalau buat yang cewek-cewek flat shoes ya. Kalau flat shoes kan cuman bagian ujung doang tuh yang ketutup. Hati-hati kalau kayak gitu. Jadi nanti kamu dikiranya cuman pakai sendal karena cuman bagian ujung telapak kakinya aja yang kelihatan. Oleh sebab itu akan lebih baik kalau misalkan kamu menggunakan sepatu yang menutupin keseluruhan punggung kaki kamu. Jadi keseluruhan kaki kamu tuh ketutup sama sepatunya. Boleh pakai sepatu sekolah, tapi juga nggak perlu pakai sepatu boot yang sampai tinggi banget gitu ya, nggak perlu. Ingat, maksudnya menutupi keseluruhan dari kaki sampai ke mata kaki gitu ya. Jadi keseluruhan
kaki sampai ke mata kakinya. Jadi ketutup semuanya. Itu bisa pakai sepatu kets atau sepatu olahraga atau bahkan sepatu sekolah. Jadi kalau untuk perempuan pakai sepatu flat shoes atau pakai pantofel yang cuman ketutup setengah yang sedikit kayak gini, itu sebaiknya jangan. Jadi jangan sampai sepatu yang kamu punya hanya menutupi jari-jari kaki aja. Itu juga terkesan jadi tidak sopan kalau seperti itu. Makanya coba cek dulu sepatu kamu. Kira-kira sepatu kamu sudah mendukung belum nih untuk dikatakan sebagai sepatu yang sopan dan tepat pada saat nanti kamu mengikuti ujian. Oke, selanjutnya terkait aksesoris nih. Jadi hindarin aksesoris-aksesoris yang berlebihan. Kalau di video sebelumnya kakak juga udah ngejelasin ke kalian aksesoris yang tidak diperbolehkan itu kayak misalkan perhiasan-perhiasan yang berlebihan, anting, gelang, maupun cincin dan kalung. Itu untuk perempuan, perhiasan-perhiasan seperti itu sebaiknya nggak usah dipakai dulu deh ya. Kemudian juga ikat pinggang. Ikat pinggang itu juga tidak boleh dipergunakan pada saat nanti masuk ke lokasi ujian. Selain itu juga jam tangan. Jam tangan juga tidak diperbolehkan ya, karena nanti akan ada metal detector di mana akan dicek tuh apakah ada yang berbau-bau metal nggak, berbau-bau besi nggak tuh. Jadi itu tidak boleh masuk ke dalam lokasi ujian kalau masih ada kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman juga yang pakai kerudungan terus habis itu pakai bros-bros dengan hiasan-hiasan yang berlebihan atau bros dengan bahan metal yang full gitu ya, itu juga sebaiknya disimpan dulu ya, tidak boleh dipergunakan. Kalau untuk peniti itu ditunjukin aja ke pihak pengawas ataupun panitia penyelenggaranya, karena kan cuma kecil aja ya di sini doang gitu. Selain itu ada aksesoris lain yang tidak diperbolehkan, misalkan di aksesoris kepala kayak peci itu tidak perlu dipergunakan, atau headband, ikat kepala seperti itu. Wah ini mau ujian pakai ikat kepala, tuh siap UTBK. Nggak perlu kayak gitu. Jadi itu tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris di kepala atau menggunakan topi, itu juga tidak diperbolehkan pada saat nanti memasuki lokasi ujian. Bando ataupun cepitan rambut juga sebaiknya jangan dipergunakan ya, karena khawatir akan terdeteksi. Apalagi untuk cepitan rambutnya itu jika itu ada besinya gitu ya, akan terdeteksi oleh metal detector. Jadi sebaiknya simpan dulu atau nggak usah dipergunakan dulu. Jadi sisir rambut kamu dengan rapih, kalau bisa diikat juga untuk menunjukkan formalitas yang tepat pada saat nanti kamu melaksanakan ujian. Kemudian kalau pakai masker gimana nih Kak? Kalau kalian yang sudah melakukan print atau cetak kartu peserta, pasti di situ ada keterangan bahwa kalian itu wajib menggunakan masker. Jadi kamu bisa juga bawa masker cadangan nih, atau kamu udah standby pakai masker dari pada saat kamu itu mau berangkat. Nanti memang pada saat pengecekan kamu harus lepas masker dulu sebentar karena kamu harus dicek bentuk muka kamu oleh pihak pengawas penyelenggaranya yang sesuai dengan kartu pengenal kamu dan kartu peserta ujian. Nah sekarang kakak akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GP Media semua terkait outfit apa ataupun kira-kira yang cocok itu pakai pakaian apa nih. Ada nih salah satu sahabat GP yang nanya, Kak kira-kira lebih cocokkan pakai rok atau pakai celana nih Kak? Sebenarnya disesuaikan aja. Kalau misalkan kamu punyanya rok bahan ya nggak apa-apa, kamu bisa pakai itu. Terus kalau kamu punyanya celana bahan ya kamu pakai itu. Tapi tetap ya, kalau namanya kamu perempuan kan kamu bisa menyesuaikan, bisa pakai rok atau pakai celana bahan. Tapi kalau laki-laki udah jelas-jelas pakai celana bahan ya. Ada juga nih ya pertanyaan nih dari salah satu sahabat GP, itu dia bilang bahwa Kak, rambutnya tadinya warna hitam, terus nanti pada saat ujian bisa jadi rambutnya warnanya coklat kehitaman gitu ya. Jadi masih ada hitam-hitamnya sedikit, walaupun udah coklat kehitaman. Kalau misalkan teman-teman tahu bahwa tidak ada sih sebenarnya peraturan resmi dari pihak penyelenggara terkait warna rambut gitu. Tetapi untuk menunjukkan formalitas dan kesopanan juga akan lebih baik kalau misalkan kamu nggak perlu mewarnain rambut kamu jadi warna pirang atau warna yang cerah-cerah lainnya. Kalau warnanya masih gelap atau masih sesuai lah dengan pas foto yang kamu cantumkan, warnanya masih sekitaran itu, menurut kakak sih nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau misalkan jangan ya, karena untuk menunjukkan kesopanan dan formalitas. Kamu juga nggak mungkin kan kalau misalkan berantakan atau gaya-gaya metal di sana, karena kan nanti kamu akan dicek sama panitia pengawas di sana. Jadi sebaiknya nggak perlu yang pakai yang gayanya metal-metal atau yang aneh-aneh di sana. Pakai sederhana aja karena kamu lebih fokuskan diri kamu untuk mengerjakan ujiannya.
Dan ingat untuk melakukannya secara formal dan sopan. Nah, ada juga nih ya sahabat GP yang nanya, Kak, akan lebih baik pakai sepatu hitam atau sepatu warna putih? Untuk mau pakai sepatu warna apapun sebenarnya tidak masalah ya. Nah, untuk sepatu sendiri kakak udah kasih tahu ya sebelumnya bahwa harus tertutup kaki sepenuhnya, atau ketutup lah bagian jari-jari kakinya itu ketutup, jadi tidak boleh terlihat. Yang penting sepatunya itu bisa menutupi keseluruhan kaki kamu. Itu juga kan menunjukkan kesopanan dan formalitas ya. Jadi jangan pakai sepatu yang jari-jari kakinya malah masih kelihatan setengah, dan pergunakan sepatu yang nyaman, jangan kelonggaran ataupun terlalu sempit. Nanti juga susah pada saat kamu berjalan ataupun menuju ke ruangan dan lokasi ujiannya. Oke, ada lagi nih pertanyaan, Kak, kalau misalkan bawa air minum, permen ataupun permen karet ke lokasi ujian boleh nggak, Kak? Nah, ini dia, kakak udah kasih tahu ke kalian bahwa pada saat kamu nanti masuk ke ruang ujian itu akan diperiksa semua barang-barang kamu oleh pihak pengawas ujiannya. Jadi tidak boleh membawa barang apapun ke ruang ujian. Entah itu kamu air minum kayak permen karet apalagi, itu tidak diperbolehkan. Jadi kamu benar-benar masuk ke lokasi ataupun ruang ujian kamu itu hanya membawa kartu peserta ujian UTBK aja. Tidak diperbolehkan membawa apapun, air minum atau apapun tidak boleh ya. Jadi pasti nanti akan disediakan tempat tersendiri buat kamu menaruh barang-barang kamu. Nah, ada juga sahabat GP yang nanya, Kak, kalau misalkan untuk cewek pakai celana kulot nih, boleh nggak? Ya boleh ya. Pakai celana kulot yang longgar gitu, santai boleh. Tapi ingat, jangan juga celana kulot yang pantai, yang bahannya terlalu tipis atau yang coraknya terlalu berlebihan gitu. Ingat, kamu di sini mau melaksanakan ujian, jadi tetap kulotnya harus yang kulot formal. Nah, ada juga nih sahabat GP yang nanya, Kak, kalau kemeja formal itu artinya kemejanya warna putih doang polos atau kemejanya kotak-kotak nih, Kak? Mau kemejanya kotak-kotak juga nggak apa-apa. Kalau mau kemejanya putih juga nggak apa-apa. Maksud kakak adalah jangan kemeja dengan corak yang berlebihan, contohnya kayak kemeja pantai. Nah, itu kan motifnya bunga-bunga yang besar-besar gitu kan. Nah, jangan dipergunakan ya kalau kemeja-kemeja seperti itu. Jadi kemeja formalnya bisa yang kotak-kotak, sederhana nggak apa-apa kalau motifnya sederhana. Ataupun kemeja polos warna putih, itu bisa dipergunakan. Terserah kamu deh, kamu nyamannya yang mana. Ada juga nih kan yang nanya, Kak, boleh nggak pakai peci, baju koko sama sarung pada saat ujian? Mungkin dia dari pesantren ya, kamu kan mau melaksanakan ujian nih. Sedangkan peci, baju koko, dan sarung itu dipergunakan untuk melaksanakan ibadah, sehingga akan lebih baik kalau tidak dipergunakan itu untuk ujian. Ingat, untuk ujian gunakan yang formal aja. Pakaian yang formal dan nyaman sehingga kamu juga lebih mudah dalam mengerjakan ujian UTBK nanti. Ada juga yang nanya, boleh nggak sih, Kak, pakai baju batik? Boleh, nggak apa-apa. Pakai baju batik itu udah jelas-jelas baju yang formal. Jadi kalau misalkan pakai baju batik juga akan lebih bagus. Ingat ya, tetap harus membuat kamu nyaman. Ada juga nih yang nanya sahabat GP, Kak, aku pakai tunik, baju tunik gitu ya. Terus di dalamnya aku pakai celana legging warna hitam. Celana legging itu kan celananya ketat ya. Nah, kalau tunik pun itu kan nggak sampai sepenuhnya sampai kaki gitu. Akan lebih bagus kalau misalkan ganti aja celananya. Kalau tunik kan biasanya cuma sampai lutut aja tuh, paling panjang. Jadi pakainya tetap celana bahan yang nyaman, tapi jangan pakai celana legging, karena kalau celana legging itu bahannya terlalu tipis. Oke, ada juga nih ya pertanyaan dari sahabat GP. Itu dia nanyanya, boleh nggak sih, Kak, pakai soft lens pada saat kamu mengerjakan ujian? Ini juga penting ya. Sebenarnya boleh, tapi pakai soft lensnya juga yang warna hitam atau warna-warna gelap. Jangan soft lens yang warna hijau terang atau warna kuning. Jadi pergunakan soft lensnya itu juga dengan warna-warna gelap, sehingga yang tadi untuk menunjukkan formalitas dan kesopanan.
Jadi kamu bukan untuk bergaya dan jalan ke mall, tapi kamu memang untuk melaksanakan ujian. Nah, ada juga pertanyaan, kalau misalkan di pas fotonya rambut aku tuh terurai, tapi pada saat nanti aku hari H, aku nanti datang pada saat ke lokasi ujian, rambut aku mau aku ikat aja Kak. Itu nanti masalah atau enggak Kak? Ingat ya, kalau untuk pas foto itu sendiri, yang penting itu kelihatan dan tampak muka kamu secara jelas. Kalaupun misalkan pada saat nanti kamu di lokasi ujian rambut kamu diikat, kamu lepas iketannya sebentar juga nggak apa-apa kan, habis itu bisa kamu ikat lagi. Jadi nggak masalah sih kalau kayak gitu. Ada juga yang nanya, rambutnya boleh dikepang nggak Kak? Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau emang kamu mau ngepang rambut, tapi ingat aksesoris di rambut juga jangan berlebihan. Ya tadi kakak bilang ya, jangan pakai yang jepit-jepit yang banyak gitu. Kalaupun misalkan mau dikepang, kepang yang sederhana aja. Terus habis itu diikat biasa gitu. Mungkin kamu merasa lebih nyaman kalau misalkan rambut kamu kepang jadinya nggak risih gitu ya pada saat nanti ujian. Iya nggak apa-apa. Tapi ingat ya, aksesorisnya juga jangan berlebihan tuh kalau misalkan kamu mau merubah atau merombak rambut kamu, yang sederhana aja. Itu semua tuh tadi yang kira-kira harus kamu pakai atau kamu pergunakan pada saat nanti kamu ujian. Ingat ya teman-teman semua, hal kayak gini banyak disepelein, tapi tetap aja kamu harus memikirkan dan memperhatikan hal-hal tersebut. Selain itu, kamu juga harus mengatur strategi yang tepat dalam belajar yang sesuai sehingga kamu bisa mendapatkan skor tinggi. Baju yang nyaman dan pakaian yang nyaman pada saat kamu melaksanakan ujian itu juga akan membantu kelancaran kamu pada saat proses pengerjaan ujiannya, sehingga tidak akan risih dan semakin gelisah cuma hanya gara-gara baju aja atau pakaian yang dipergunakan. Oke, semangat ya buat semua teman-teman semua. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. Semangat berjuang UTBK dan lakukan yang terbaik di ujian nanti. See you in the next video. Dadah.